warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Hoirunisa dan teman saya Nur Adila. Kami dari kelompok 11. Kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Border Regional Ekonomi atau konsep dan masalah-masalah ekonomi perbatasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Adila, saya dari kelompok 11. Baiklah, kami akan menyampaikan presentasi kami yang berjudul Border Regional Economic, konsep dan masalah-masalah ekonomi perbatasan. 1. Konsep perbatasan. Wilayah perbatasan merupakan wilayah yang unik karena aktivitasnya dipengaruhi oleh wilayah lainnya yang berbatasan. Pisahnya Timor Leste dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1999 menyebabkan Kabupaten Timur Tengah Utara yang berbatasan darat dengan Timor Leste memperoleh dampak baik dalam bidang sosial dan budaya maupun dalam bidang ekonomi. Padahal kabupaten itu sendiri memiliki sumber daya yang terbatas. Kabupaten Kepulauan Taulan adalah salah satu kawasan perbatasan di sebelah utara berbatasan langsung dengan negara Filipina. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum Kabupaten Kepulauan Taulan masih bercirikan ekonomi tradisional, di mana sektor pertanian masih menjadi andalan daerah. Hasil analisis Shift Share Klasik menunjukkan bahwa secara umum sektor pertanian tidak memiliki keunggulan kompetitif, dan dari keempat subsektor basis tersebut yang memiliki keunggulan kompetitif terbesar adalah subsektor perkebunan. Kriteria sektor atau subsektor yang potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Kepulauan Taulan adalah sektor atau subsektor yang memiliki pertumbuhan yang positif, sektor atau subsektor basis, dan sektor atau subsektor yang memiliki keunggulan kompetitif. Kekayaan ekonomi dan keunggulan non-ekonomi lainnya yang ada juga merupakan faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di sekitar wilayah perbatasan. Di samping mempunyai keterkaitan yang saling mempengaruhi dengan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah lainnya yang berbatasan antar wilayah maupun antar negara, serta mempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan baik dalam skala regional maupun nasional. Keberhasilan pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat wilayah perbatasan dapat ditentukan oleh dinamika sebesar kooperatif, kolaborasi lintas wilayah, dan derajat keterlibatan kelompok masyarakat, pemerintah daerah, badan usaha milik daerah, sektor swasta, dan lembaga hukum. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Ranti Hoirunisa. Yang kedua yaitu masalah-masalah ekonomi perbatasan. Masalah perbatasan antar negara adalah suatu ancaman yang kerap muncul dalam perdamaian dan keamanan internasional. Hal ini karena menyangkut masalah-masalah kedaulatan suatu negara yang seringkali dinegosiasikan, bahkan menimbulkan konflik antar negara. Konflik teritorial atau wilayah tergolong pertentangan yang sulit dipecahkan. Perbatasan identik dengan wilayah teritorial dan kedaulatan suatu negara. Karenanya, penetapan perbatasan antar negara sangat tinggi relevansi dan urgensinya terhadap pemeliharaan integritas wilayah. Setiap negara pada dasarnya selalu berupaya menetapkan garis batas wilayah secara komprehensif dengan negara-negara tetangganya. Adanya penetapan garis batas wilayah secara lengkap dapat memperkecil kemungkinan terjadinya sengketa perbatasan. Sebaliknya, ketidakpastian batas wilayah dapat berakibat timbulnya klaim teritorial yang tumpang tindih yang memicu konflik.
Walaupun demikian, dengan adanya garis batas wilayah yang pasti, tidak otomatis akan menghentikan konflik antar negara. Hal ini yang terjadi pada hubungan antar negara Indonesia dengan Australia. Sebagai dua negara yang berbatasan sebelumnya, masalah perbatasan antar kedua negara sudah ditetapkan. Namun, hingga saat ini kedua negara masih sering dihadapkan pada pelanggaran kedaulatan yang dilakukan oleh warga negaranya. Pelanggaran kedaulatan negara tersebut kerap berujung pada terciptanya ketegangan hubungan diplomatik antar kedua negara. Salah satu bentuk pelanggaran kedaulatan yang kerap dilakukan warga negara Indonesia di wilayah kedaulatan Australia, khususnya di perairan sekitar Pulau Pasir, adalah aktivitas ilegal yang dilakukan oleh nelayan-nelayan tradisional asal Indonesia, khususnya Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT. Para nelayan tradisional NTT sering berlayar hingga ke wilayah perairan Australia, khususnya di sekitar Pulau Pasir, Ashmore Reef. Mereka melakukan penangkapan atas berbagai satwa atau binatang di sekitar pulau yang dalam pandangan mereka merupakan tempat mereka mencari penghasilan, karena itu telah mereka lakukan selama berabad-abad dan secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Sebaliknya, pihak Australia menuduh para nelayan melakukan tindakan ilegal. Tindakan melanggar hukum karena menangkap berbagai satwa atau binatang yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan Australia. Kebiasaan tersebut berpeluang menjadi penyebab terjadinya konflik antar kedua negara. Kasus pelanggaran kedaulatan negara Australia oleh nelayan tradisional Nusa Tenggara Timur menjadi perhatian bersama untuk segera dituntaskan. Hal ini yang mendorong pemerintahan Indonesia dan Australia untuk duduk bersama dalam mengatur kegiatan nelayan tradisional yang beroperasi di sekitar wilayah perairan Australia. Pengaturan tersebut bertujuan agar dapat menjamin kelangsungan hak-hak perikanan tradisional atau disebut dengan traditional fishing right pada satu sisi dan dapat melindungi kepentingan-kepentingan Australia di sisi lain. Kesepakatan atau perjanjian bilateral antara Indonesia atau Australia untuk menuntaskan masalah ini telah dilakukan setidaknya 3 kali. Idealnya, dengan 3 kesepakatan tersebut, permasalahan berkaitan dengan para nelayan Indonesia sudah terselesaikan dengan aturan yang sudah disepakati itu. Kalaupun timbul lagi, masalah itu mudah diselesaikan. Namun, yang terjadi nelayan-nelayan tradisional Indonesia masih sering melakukan tindakan yang oleh Australia dianggap melanggar kedaulatannya. Di pihak lain, nelayan-nelayan tradisional Indonesia berpikir bahwa hal itu bukan pelanggaran. Apa yang dilakukan merupakan haknya sebagai nelayan tradisional yang dilindungi. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.